In your head, zombie, 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 what's in your head, zombie, 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 what's in your head, zombie, 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 oh, 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 yeah. Ya, kita kembali dalam dialog interaktif bersama KPP Pratama Tabanan tentunya. Baik, topik kita adalah tentang PP nomor 46 tahun 2013. Nah, Pak Dendi, ini sebenarnya hal-hal apa saja yang diatur dalam PP 46 tahun 2013 itu sendiri, Pak? Jadi, menurut ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam PP 46, ya, itu adalah merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang melalui peredaran bruto tertentu, yaitu 4,8. Dan seperti tadi juga diketahui bahwa UMKM kita sebetulnya sumber data menunjukkan bahwa UMKM kita itu menyumbang produk domestik brutonya itu 61%. Tapi ternyata sampai saat ini kontribusi penerimaan pajak dari UMKM itu hanya 5%. Itu bisa dikatakan produknya termasuk besar juga ya, Pak? Jadi ya? maksudnya pajaknya gini, kenapa bisa kecil ya? Jadi kemungkinan banyak wajib pajak yang belum membayar pajak. Karena tahun kemarin kan, dan ini merupakan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakannya. Jadi dengan kemudahan ini, jadi semua orang yang berusaha di Indonesia itu hanya dikenakan 1% dari omset. Jadi ini semakin dipermudah lagi ya. Dipermudah supaya basis pajak kita lebih banyak. Baik. Jadi mungkin kalau para UMKM itu bisa dan mau membayar pajak bukan 5% lagi, mungkin lebih banyak. Lebih banyak lagi. Ya. Produknya lebih meningkat dan penerimaan pajaknya juga bisa lebih meningkat lagi ya, Pak ya. Baik, Pak Yuwono, ini sebenarnya maksud dan tujuan kebijakan pemerintah terkait dengan pemberlakuan PP nomor 46 tahun 2013 ini seperti apa sih, Pak? Sebetulnya gini, kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud yaitu antara lain untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat ya, wajib pajak untuk menyederhanakan untuk menyederhanakan aturan perpajakan, yaitu memberikan kemudahan. Jadi ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mengedukasi, yaitu mendidik masyarakat untuk tertib administrasi. Jadi setelah diberi kemudahan, yang dulunya itu pajak yang harus dibayar itu menghitungnya itu sangat jelimet, ya, dengan menghitung omset dulu, terus baru dikarib kalau pakai bukan pembukuan ya, kalau norma pakai nyari normanya berapa, kemudian baru dikali tarif. Kalau sekarang dengan adanya PP 46 ini, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yaitu cukup membayar 1% dari omset atau hasil penjualan. Jadi itu. Kemudian yang kedua untuk mengedukasi masyarakat, yaitu mendidik masyarakat untuk tertib administrasi. Nah, tertib administrasi yang dulunya itu membuat catatan aja sudah malas ya, karena dengan tarif 1% dari omset mereka bisa mengira, omset saya 1 bulan berapa. Kemudian dia membuat catatan, ya itu, tertib administrasi. Ya. Terus mengedukasi yang ketiga untuk mengedukasi masyarakat untuk transparansi. Jadi ini loh omset saya sebulan segini, pajak saya 1% dari omset tersebut. Ya. Terus kemudian yang keempat, Pak, memberikan kesempatan
masyarakat untuk berkontribusi terhadap penerimaan negara, penyelenggaraan negara. Yeah. Jadi untuk pembiayaan pemerintah dalam hal ini ya, APBN. Gitu. Terus tujuannya ya, tujuan PP ini dibuat tentunya ya. Itu yang pertama seperti tadi ya, memberikan kemudahan itu masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang saya terangkan di depan tadi. Itu tujuan PP ini. Terus yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat. Jadi uang pajak ini nanti oleh pemerintah dibuat apa? Ya antara lain kan buat bangun jalan raya, jembatan, untuk masyarakat juga ya. Subsidi minyak, subsidi listrik, ya antara lain kan banyak sekali. Sampai bidang kesehatan, keamanan. Itu nanti masyarakat akan sadar. Jadi kalau dengan adanya kesadaran masyarakat ini nanti mereka dengan sukarela membayar pajak begitu loh. Terus yang ketiga yaitu terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi gini, dengan adanya PP 46 ini, kita banyak diringankan sebetulnya untuk memperoleh data atau apa ya. Soalnya ada kontrol sosial. Jadi gini, saya beri contoh. Suatu toko yang mempunyai usaha, itu loh, toko saya itu sepi gini, saya membayar pajak segini. Sedangkan di sana ada toko ramai begitu, bayar pajaknya kok cuma segini lah. Itu suatu kontrol. Jadi kontrol masyarakat, sehingga mungkin kalau ada kami dapat laporan. Dengan ada laporan begitu, kami akan di seksi kami ada seksi ekstensifikasi. Itu kita bisa menindaklanjuti dari situ. Jadi dengan adanya saya bayar pajak di sana toko gitu kok enggak punya NPWP atau gimana lah. Itu suatu kontrol, kontrol sosial. Jadi masyarakat berhak melaporkan hal tersebut, Pak. Jadi tidak hanya pemerintah atau petugas pajak aja. Jadi masyarakat juga harus proaktif juga ya. Proaktif, betul. Itu yang diharapkan dengan adanya PP ini. Baik. Nah, ini tentunya dengan terbentuknya atau dengan adanya PP nomor 46 tahun 2013 ini, Pak Hasan, ini sebenarnya objek pajak apa saja sih yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan ini? Ya, baik. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa PP ini ingin memberikan kemudahan. Jadi yang dikenakan penghasilan yang dikenakan menjadi ranah PP ini adalah sebenarnya semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik dia wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, asalkan omset yang dia miliki, peredaran brutonya dalam 1 tahun itu tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi bisa jadi wajib pajak orang pribadi atau badan bisa jadi mempunyai tempat usaha di mana-mana gitu ya. Nanti model pengenaannya adalah di setiap tempat usaha itu. Asalkan secara total tidak lebih dari 4,8, maka penghasilannya itu dikenakan PPh 1% dari omset di masing-masing tempat usaha, begitu. Nah, ini yang tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Dari mana kita bisa mengetahuinya, Pak, omset dari seorang wajib pajak itu sendiri? Ya, jadi sejak tahun 1983 pajak di Indonesia itu menganut sistem self-assessment. Artinya kepada wajib pajak itu diberikan kepercayaan penuh gitu ya oleh pemerintah untuk dia itu menghitung sendiri pajaknya, kemudian menyetorkan sendiri pajak yang terutang, kemudian melaporkan apa yang sudah dia hitung, dia setor itu kepada kantor pajak tentunya. Jadi media untuk pelaporan apa yang dia hitung adalah pakai namanya SPT ya, surat pemberitahuan. Jadi apa yang dilaporkan oleh wajib pajak, negara atau pemerintah memberikan kepercayaan, berarti itu dianggap benar. Tetapi Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menguji itu, gitu. Jadi wajib pajak yang melaporkan pajaknya dia dianggap benar, kecuali kemudian dibuktikan sebaliknya.
melalui penelitian atau pemeriksaan. Begitu. Jadi sekali lagi ini balik lagi ke kejujuran dari wajib pajak itu sendiri. Ya, harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Jadi banyak juga ya orang yang tidak jujur. Baik. Nah, ini sebenarnya usaha-usaha apa saja sih yang meliputi kena pajak itu sendiri, Pak? Objek pajak itu sendiri? Semua usaha apa saja ya. Memang ada beberapa pengecualian di PP ini ya. Untuk orang pribadi itu usaha dari pekerjaan bebas. Jadi misalnya seperti dokter gitu ya, notaris. Kalau hubungan pekerjaan penghasilan dari pekerjaan itu kan ada dua. Ada yang terikat, misalnya kita sebagai karyawan suatu perusahaan gitu kan terikat begitu ya. Itu pemajakannya tidak tunduk ke PP ini, tapi undang-undang biasa karena dia dipotong PPh pasal 21 namanya. Nah, di luar itu ada yang kita mulai penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tapi kita bebas sebetulnya. Seperti mungkin Bapak MC sendiri ya, MC begitu ya. Kenapa dia juga ya? Dapat penghasilan dari orang tapi dia bebas gitu ya. Bebas, saya tidak sering terikat dipotong gitu ya ownernya. Nah, itu tidak tunduk ke PP ini gitu. Jadi mungkin sebetulnya banyak di PP itu di lampirannya disebutkan, mungkin kalau bisa aja disebutkan satu-satu. Agak banyak ya, di antaranya dokter, notaris, kemudian pembawa acara, olahragawan gitu ya. Jadi yang tidak terikat seperti itu ya. Baik Pak Hasan, dan tentunya nanti juga seperti yang dikemukakan Pak Hasan, ini ada objek pajak yang kena, tentunya ada juga yang tidak kena. Baik, tapi nanti ya Pak ya, nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa, di sesi berikutnya kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi di sini di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dan ada Dik juga ya, nanti sudah mempersiapkan pertanyaannya, boleh ditanyakan kepada narasumber kita. Kami kembali saat lagi. Punya NPWP belum? Bagi yang sudah bekerja, wajib memiliki NPWP. Datang langsung ke kantor pelayanan pajak, isi formulir pendaftaran. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak untuk mendapatkan hak dan kewajiban pajak. NPWP. Pandawa Aircon menyediakan berbagai macam AC dan dapatkan hadiah langsung setiap pembelian unit AC. Alamat Jalan Teguh Umar Barat 19C, telepon 490713 atau di www.acpandawa.com. Ingin mendapatkan kacamata kualitas bagus? Kunjungi Optik Sahabat, optik nomor 1 pilihan terbaik di Bali. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama. Saksikan penampilan Emoni Band langsung di Sankara Resto Jumat 9 Mei 2014 pukul 8 malam. Liu motor gruang-grueng. Don't care it hurts. I won't have control. I want perfect body. I want perfect soul. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Ya, kita kembali dalam dialog interaktif bersama KPP Pratama Tabanan tentunya. Baik, sebelum adik-adik sudah nggak tahan nih ya, nggak sabar untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yang ada di studio pada pagi hari ini. Nah, saya ingin tanyakan kepada Pak Dendi, Pak. Pak, tadi Pak Hasan sudah menyatakan atau menyampaikan bahwa ini ada objek pajak yang dikenai PP 46 tahun 2013. Tentunya ada juga objek pajak yang tidak dikenai PP. Ini sebenarnya objek pajak yang mana saja yang tidak terkena PP 46 ini? Terima kasih. Jadi objek pajak yang tidak dengan PPh ini ya adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Contoh seperti tadi dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, arsitek, pemain musik, pembawa acara. Ya. Pemain musiknya kena PP juga nih ya. Dan kedua, penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final lainnya seperti pasal 4 ayat 2. Contohnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi, itu baik perencanaannya maupun pelaksanaan dan pengawasan daripada jasa konstruksi itu tidak termasuk PP 46 ini. Juga PPh dari usaha migas dan lain-lain. Terakhir adalah penghasilan yang diterima dari luar negeri, itu tidak termasuk PP 46. Penghasilan yang diterima dari luar negeri ini seperti apa sih, Pak? Jadi seperti ada TKW, ada ini atau misalnya kita punya atau kita punya usaha di luar negeri gitu kan. Itu kan sudah ada aturannya ya di pasal 26 di KPP PPh. Jadi ada di situ. Itu kan sudah makanya tidak termasuk di PP 46 tahun 2013 ini sendiri ya. Pak, ini disebutkan juga ada namanya tahun pajak. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan tahun pajak itu sendiri, Jadi Pak? tahun pajak itu merupakan 1 tahun. Jadi seperti kita biasanya dari Januari sampai Desember itu merupakan 1 tahun pajak. Itu jadi dalam 1 tahun pajak. Jadi atau 1 tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jadi tahun pajak itu adalah tahun buku. Tahun buku. Jadi itu aja mungkin yang di. Baik. Nah, kalau tadi objek pajaknya, nah sebenarnya siapa saja sih Pak? Saya mau tanya Pak Yuwono ya Pak ya. Siapa yang Pak yang bisa dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP 46 tahun 2013 ini sendiri, Pak? Jadi, jadi pengusaha kecil. Ya, pengusaha kecil seperti yang bisa dikenai itu ya. Jadi yang omsetnya di bawah 4,8 ya. Contohnya itu perdagangan. Ya, perdagangan ya seperti yang kita ketahui yang ini ya. Perdagangan itu banyak bidang. Terus kemudian jasa. Selain BUT, Badan Usaha Tetap. Itu kalau badan. Jadi orang pribadi yang dimaksud yang dikenakan itu terhadap orang pribadi ya. Pribadi itu bisa WNI, bisa WNA yang yang stay di sini? Yang stay di Indonesia lebih dari 183 hari. Atau WNA yang berniat menjadi WNI. Itu yang objek pengenaan PP 46 yang mempunyai usaha perdagangan maupun jasa. Terus kemudian badan hukum. Yang kedua badan hukum, yaitu seperti PT, CV, Firma segala macam ya. Selain badan usaha tetap yang dikecualikan, itu yang melakukan usaha jasa dan perdagangan. Ya, yang sesuai aturan PP 46 ini. Baik, tentunya itulah yang bisa dikenakan pajak penghasilan berdasarkan PP 46 tahun 2013 ini. Sedangkan Pak Hasan, ada juga dong yang tidak dikenai pajak penghasilan itu sendiri, seperti apa? Untuk pengenaan pajak penghasilan berdasarkan PP 46 itu sebetulnya sangat gampang ya, yang dikenakan itu adalah orang pribadi badan, asal batasan omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Pengecualiannya adalah untuk orang pribadi yang dia itu mempunyai usahanya jual barang atau jasa dengan menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang begitu. Oh, jadi tidak permanen seperti itu. Kaki lima gitu ya. Seperti kaki lima
Dan ini syaratnya akumulatif ya. Pertama, medianya itu bisa dibongkar pasang, dan yang kedua menggunakan tempat di tempat umum. Ya, tempat umum itu ya seperti misal di alun-alun gitu ya, yang sebetulnya itu tidak diperuntukkan untuk usaha begitu. Nah, ini yang dikecualikan untuk orang pribadi. Sedangkan untuk yang berbentuk badan usaha, yang dikecualikan adalah yang belum beroperasi secara komersial. Jadi badan hukum ketika didirikan belum tentu kan kemudian dia usahanya jalan gitu ya, Pak ya. Jadi untuk yang belum jalan ini tidak tunduk ke PP 46. Dan atau wajib pajak badan yang dalam 1 tahun beroperasi, sudah beroperasi ini, tetapi itu kemudian omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar. Jadi kalau sudah beroperasi itu pengenaan pajaknya bukan 1%, tapi dia mengikuti ketentuan pasal 17. Jadi perhitungan biasa sampai dia berjalan 1 tahun. Begitu 1 tahun ternyata tidak lebih, ya tahun berikutnya dia tunduk ke PP 46. Jadi seperti badan usaha biasa. Baik. Adik-adik silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Yang pertama dengan adik siapa? Saya Rika. Rika. Baik, Rika silakan. Baik, pertanyaan saya tuh yang pertama, untuk WP badan itu kapan mulai WP badan baru, kapan mulai kena peraturan 46 ini, dan apakah dari usaha mulai berjalan atau bagaimana? Dan selanjutnya jika WP itu tidak mengetahui adanya PP 46 ini, dia sudah melaporkan misalnya dengan PPh pasal 25, bagaimana prosedurnya? Sebelumnya tuh dia setelah dia bayar 46 ini, setelah dia membayar PPh pasal 25 ini, setelah itu dia kan menghitung tuh ternyata omsetnya itu di bawah dari 4,8 M. Bagaimana prosedurnya? Oke, silakan Pak Yono atau Bapak siapa? Silakan Pak Hasan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah sempat saya singgung perlakuan untuk wajib pajak yang berbentuknya badan usaha. Dia baru didirikan. Kalau baru didirikan kemudian belum ada aktivitas komersial, maka dia tidak tunduk kepada PP 46 ini. Sejak dia mulai beroperasi secara komersial, dia juga tidak langsung tunduk ke PP ini, tapi dia dihitung dengan peraturan pasal 17 ya Undang-Undang PPh seperti sebelum-sebelumnya, sebelum ada PP 46 ini. Jadi dari laporan keuangan dan sebagainya, keuntungannya baru dikenakan. Cuma karena ini WP baru kan, atau baru terdaftar, ya dia berlaku pasal 25 dihitung dengan ketentuan mengenai angsuran yang harus dibayar bagi wajib pajak baru. Itu nanti ada ketentuan tersendiri. Nah, setelah berjalan 1 tahun, barulah dia kemudian karena PP 46 itu kan 1 tahun ya. Dia tunduk atau tidak dengan PP 6. Ketika 1 tahun kemudian dia ternyata tidak lebih dari 4,8 miliar omsetnya, otomatis tahun berikutnya dia tunduk ke PP 46. Tapi kalau kemudian 1 tahun beroperasi ini ternyata melebihi 4,8, ya sejak berdiri sampai berjalan dia nggak kena PP 46 nih, berdasarkan ketentuan biasa Undang-Undang PPh. Gitu. Kemudian tadi yang kedua mengenai bagaimana kalau sudah terlanjur bayar pasal 25, artinya tidak berdasarkan PP 46 tapi seperti aturan sebelumnya, maka prosedur yang dilakukan adalah dengan mengajukan namanya di kami pemindah bukuan. Artinya kalau dia itu seharusnya itu tunduk ke PP 46 tapi sudah terlanjur setor dengan PPh pasal 25, dia mengajukan namanya permohonan pemindah bukuan untuk dialihkan dari setoran pasal 25 ke 46 itu PPh pasal 4 ayat 2. Nanti di kode jenis pajaknya dan kode jenis setorannya yang dipindah bukukan begitu, Pak. Baik, Rika sudah jelas ya. Baik, nanti juga kita akan tanyakan bagaimana sih cara penyetoran dan pelaporan PPh sesuai ketentuan PP 46 tahun 2013 nanti. Nanti juga kita masih nunggu ya pertanyaan dari adik-adik berikutnya. Baik, kami akan kembali sesaat lagi. Is all that I need, 'cause with you my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I
till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Cari apa, Pak? Cari hak saya. Hak jawab? No. Hak veto? No. Hak asasi? Hak saya sebagai wajib pajak. Saya juga cari itu. Wajib pajak juga punya banyak hak. Antara lain, hak atas kelebihan pembayaran, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Ada tuh hak wajib pajak. Pandawa Aircon menyediakan berbagai macam AC dan dapatkan hadiah langsung setiap pembelian unit AC. Alamat Jalan Teguh Umar Barat 19C, telepon 490713 atau di www.acpandawa.com. Ingin mendapatkan kacamata kualitas bagus? Kunjungi Optik Sahabat, optik nomor 1 pilihan terbaik di Bali. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama. Gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning sun, smile with the morning sun. Three little bird is my doorstep, singing sweet song of melodies and true, saying this is my message to you. Ya, sebelum kami lanjutkan perbincangan kami, tentunya saya ada sedikit pengumuman nih tentang akan diadakannya sosialisasi perpajakan dengan tema cara mudah hitung dan bayar pajak bagi pelaku UMKM yang tentunya akan diberiakan juga dengan pertunjukan wayang cengblong. Nah, ini dia. Ini harus Anda kunjungi sekali lagi sosialisasi perpajakan dengan tema cara mudah hitung dan bayar pajak bagi pelaku UMKM yang akan dimeriahkan dengan penampilan atau pertunjukan wayang cengblong akan diselenggarakan pada hari Sabtu 10 Mei 2014 jam 6 sore sampai selesai, bertempat di Wantilan, Pura Dalem, Desa Pekraman, Panjer. Sekali lagi akan diselenggarakan sosialisasi perpajakan dengan pertunjukan wayang cengblong hari Sabtu 10 Mei 2014 jam 6 sore di Wantilan, Pura Dalem, Desa Pekraman, Panjer tentunya. Wah, ini dia nih, ajak keluarga Anda untuk menyaksikan sosialisasi dari pajak itu sendiri. Baik, sambil menunggu, sabar ya adik-adik ya. Pertanyaannya sudah di tangan itu, sudah agak sabar. Baik, Pak Yuwono, sebenarnya bagaimana sih cara penyetoran dan pelaporan dari PPH sesuai dengan ketentuan PP 46 tahun 2013 ini sendiri? Dalam PP 46 itu kan sifatnya pajak penghasilan final ya. Ya. Jadi pajak penghasilan final apa maksudnya, Pak? Final itu berarti sudah sekali itu langsung bayar. Jadi langsung kalau kalau usaha misalnya, jadi sekali bayar. Oke. Jadi misalnya 100.000, kalau dia jual 100.000 berarti ya pajaknya kan 1% dari 100.000 kan, kan cuma 100 rupiah, ya 1.000 rupiah. Oke. Nah, terus itu cara pembayarannya itu di bank persesi, Pak. Jadi pakai formulir yang namanya SSP, ya. Itu kalau jadi masa pajak misalnya Mei begini, itu paling lambat 15 Juni. Jadi dikasih tenggang waktu 15 hari dari masa pajak yang bersangkutan. Jadi paling lambat penyetorannya 15 bulan berikutnya. Yeah. Kemudian masalah pelaporannya, karena
ini sistem kita sudah online ya, berarti pada pembayaran tadi di bank-bank yang ditunjuk, bank persepsi atau kantor pos. Sedangkan SSP yang waktu wajib pajak membayar pajak tadi sudah distempel dengan NTPN dari bank atau dari kantor pos, itu sudah tidak wajib lapor. Jadi sekaligus begitu uang diterima di bank, dapat NTPN, ya, itu udah langsung lapor. Sudah sebagai bukti, sudah bayar, ya. Berarti nggak perlu lapor ke kantor pajak. Jadi semakin dipermudah lagi dengan bisa membayar lewat ATM. ATM bisa. ATM bank-bank yang ditunjuk seperti bank pemerintahan. Kalau ATM di sini ATM Mandiri ya, BRI, BNI, dan BCA juga bisa. Ada juga ya. Jadi kalau khusus yang PPh pasal 4 ayat 2 itu bisa dibayar di ATM. Baik. Tata caranya bisa dijelasin. Nanti tata caranya. Iya. Seperti apa sih tata caranya, Pak Hasan? Tata caranya sangat mudah sekali untuk ATM ya. Tadi kalau untuk yang manual dengan SSP sudah dijelaskan. Tapi mungkin sebelum saya menjelaskan mengenai tata cara mengenai ATM ini, menghitungnya gimana gitu. Kalau tadi kita bicara mengenai batasan 4,8, itu kan adalah penentuan bahwa dia terkena PP 46 atau PPh biasa. Nah, cara menghitungnya adalah dari omset bulan yang bersangkutan. Jadi misalnya posisi sekarang bulan Mei. Gitu ya. Jadi bulan Mei, nanti begitu akhir Mei, ketahuan omset bulan Mei itu berapa, pajak yang terutang adalah 1% dari omset bulan Mei. Ya, disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, berarti 15 Juni. Nah, untuk penyetoran melalui ATM mungkin gambarannya kalau kita sudah masuk ke ATM kemudian masukkan ke menu utama ya. Setelah masuk ke menu utama ya tentu akan dibimbing juga ya. Iya, ada nanti di menu transaksi lainnya. Di menu utama ada menu transaksi lainnya. Pilih transaksi lainnya kemudian pilih menu pembayaran. Ya. Setelah pilih menu pembayaran di sana ada macam-macam ya, ada pembayaran PLN dan sebagainya. Pilih menu lainnya. Ya. Pilih menu lainnya. Ini sebenarnya bisa kalau agak besar bisa ditayangkan ya, tapi terlalu kecil. Setelah pilih menu lainnya, kemudian ada pilihan pajak di sana. Pilih pembayaran pajak. Kemudian setelah masuk menu pajak, pilih menu PPh final. Jadi kan PP 46 ini tadi sudah dijelaskan masuk dalam PPh pasal 4 ayat 2 final. Artinya final itu ketika dia dikenakan bayar 1%, ya selesai gitu. Final kalau sepak bola itu final kan selesai gitu. Artinya akhir tahun dia tidak akan dihitung lagi begitu. Setelah memilih menu PPh final, kemudian akan diminta untuk memasukkan NPWP. Nah, pada tahap ini harus dipastikan disiapkan NPWP-nya, di input seluruhnya, kemudian setelah di input pastikan benar, pilih benar. Nah, setelah itu kemudian akan muncul jumlah apa namanya yang akan dibayarkan. Masukkan pajak yang akan dibayarkan. Setelah yakin benar sesuai perhitungan 1% dari omset bulan itu, pilih selesai dan akan keluar tanda terima pembayaran. Dan itu sebagai bukti pembayaran sebaiknya dikopi langsung segera, karena biasanya kalau disimpan struknya itu lama-lama luntur dia, kan? Jadi dikopi dulu kemudian disimpan gitu ya. Karena ini sebagai bukti pembayaran sekaligus pelaporan gitu, karena dia sudah dapat NTPN gitu. Begitu mudah juga ya, semakin dipermudah ya dari pajak itu sendiri. Baik, adik ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke Pak Dendi? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Cynthia, saya ingin bertanya, apakah pengusaha yang masuk PP 46 itu wajib juga melapor SPT tahunan? Terima kasih. Wah, singkat padat, Pak. Iya. Bisa langsung Pak Yono, ya silakan Pak. Ya, jawabannya juga singkat. Wajib. Ya. Jadi tetap
dalam PP 46 biarpun pembayaran itu sifatnya masa atau final, itu dalam hal pelaporan SPT tahunan itu tetap wajib melaporkan itu. Jadi itu hukumnya wajib ya Pak ya? Wajib. Wajib semua informasi yang disampaikan tadi karena final tidak dihitung ulang gitu. Kalau tidak dihitung ulang sebelum ya, berlaku PP 46 kan ada pembayaran di muka, kemudian dihitung pada akhir tahun pajak yang sebenarnya berapa gitu ya. Tapi kalau ini cukup dimasukkan di formulir di lampiran 1770 Romawi 3 untuk orang pribadi, untuk barang 1771 Romawi 4, di sana ada penghasilan dari penghasilan bruto tertentu begitu yang dikenakan PPh final. Cukup itu saja, tidak perlu menghitung seperti dulu begitu. Oke, semakin dipermudah lagi ya. Pak Dendi, ada yang ingin disampaikan lagi nih tentang PP 46 tahun 2013 ini sendiri, Pak? Jadi menyambung dari PP 46 itu kan diberi kemudahan. Dan karena dulu itu sebelumnya itu 600 juta itu merupakan pengusaha kena pajak. Jadi sekarang itu dipermudah dengan peraturan Menteri Keuangan tahun 97 PMK 03 dan 197 PMK 03 2013 maupun peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 12 PJ 2014. Ini adalah bagi pengusaha kena pajak yang awalnya 600 juta setahun menjadi 4,8 sehingga karena 4,8 kan sudah menjadi pengusaha kecil dan dikenakan PP 46 sehingga yang awalnya sampai 600 juta dia harus bayar PPN sekarang bisa memilih tetap sebagai PKP atau dicabut PKP-nya. Jadi tambah diberi kemudahan lagi. Jadi dalam PP PMK 197 itu yang diatur adalah batasan usaha kecil yang tadinya 600 juta menjadi 4,8. Bagi wajib pajak yang melakukan BKP atau JKP dalam setahun lebih dari 4,8 wajib melaporkan usahanya sebagai PKP kalau lebih. Kalau kurang itu bisa dikukuhkan sebagai PKP atau tidak, jadi boleh memilih tetap sebagai PKP atau dicabut PKP-nya. Tetapi apabila diperoleh data dan informasi BP itu ternyata dia melaporkan di bawah 4,8, tapi setelah kita dapat data lebih 4,8 akan sama kami akan dikukuhkan lagi sebagai PKP. Secara jabatan. Jadi jauh dipermudah lah sekarang, jadi lebih disederhanakan. Yang tadinya harus bayar PPN sekarang kalau di bawah udah tidak bayar PPN. Baik, sekali lagi ini mudah-mudahan ini kalau data yang dulu menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61% PDB itu sendiri, tapi kontribusi penerimaan pajaknya hanya 5%, dengan PP 46 2013 ini kita harapkan lebih banyak lagi ya Pak ya? Karena sudah nggak harus bayar PPN lagi gitu. Iya, oke. Pak Dendi, Pak Yono, dan Pak Hasan, terima kasih sudah sharing di sini. Adik-adik dari UNUR juga ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi pemirsa Bali TV tentunya. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk mengikuti sosialisasi perpajakan dengan tema cara mudah hitung dan bayar pajak bagi pelaku UMKM yang tentunya akan dimeriahkan dengan pertunjukan wayang cengblong yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 10 Mei 2014 jam 6 sore sampai selesai, bertempat di Wantilan Pura Dalam, Desa Pekraman, Panjer tentunya. Akhirnya sama di Sekunden Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om. When they're calling you out, don't bend, don't break, baby, don't break down. It's my life, and now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live when I'm alive. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive.
It's my life, my heart's like an open highway. Frankie said I did it my way. I just wanna live and I'm alive. It's my